Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel Univet, dan perkenalkan saya Dr. Hewan Sri Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa cara belajar Stephen atau cara belajar dari tiap mesin kecerdasan atau tiap PG atau disebut dengan personalita genetik. Sebelumnya, yang lagi nonton udah pada tes Stephen belum? Kalau belum, yuk buruan tes Stephen. Jadi kalian bisa tes Stephen dengan memanggil atau menghubungi promotor Stephen yang berada di daerah kalian masing-masing. Nah, apa aja sih manfaat tes Stephen? Jadi kalian bisa nonton video-video saya yang sebelumnya, di mana ada beberapa video yang saya sudah liput terkait dari manfaat tes Stephen. Nah, video kali ini saya akan lebih fokus tentang cara belajar dari tiap-tiap mesin kecerdasan. Oke, baik, kita lanjut saja. Yang pertama itu ada sensing. Nah, sensing ini dengan kecerdasannya yang mengarah pada panca indera akan digunakan untuk merekam suatu hal yang dapat terlihat, tercium, terdengar, terasa, ataupun teraba, dan kemudian mereka mencontohnya atau menirunya. Jadi sensing ini adalah seorang peniru yang baik. Untuk meningkatkan motivasi belajar sensing diperlukan gerakan yang melibatkan ototnya dan diberikan fasilitas yang dapat mengoptimalkan gerakan otot dan panca indera, juga diberikan imbalan yang nampak atau terlihat. Jadi untuk sensing mereka tipe orang yang hobi bergerak, olahraga ataupun apapun itu yang melibatkan otot. Nah, untuk sensing ada sensing introvert, sensing extrovert di sini. Jadi sebelumnya ketika mesin kecerdasan digabungkan dengan kemudi introvert dan kemudi extrovert, maka akan menjadi 9 personalita genetik. Di antaranya ada sensing introvert, sensing extrovert, kemudian thinking introvert, kemudian thinking extrovert, kemudian intuiting introvert, intuiting extrovert, kemudian feeling introvert, feeling extrovert, dan terakhir insting. Jadi insting ini tidak memiliki kemudi karena dia berada di otak bagian tengah dan tidak berada di sisi kiri dan kanan. Makanya dia tidak ada kemudinya, yaitu introvert atau extrovert. Baik, lanjut saja. Untuk sensing introvert ini tipe orang yang mempunyai gaya belajar dengan merekam kosakata yang berulang-ulang dan menggunakan alat peraga. Dan dia juga membutuhkan teman yang berlatih sekaligus menjadi sparring atau lawannya. Jadi harus diulang-ulang tiap hari agar mereka menjadi bisa. Kemudian sensing extrovert, mereka tipe orang yang mampu mengingat dengan menandai bacaan yang diikuti dengan gerakan tangannya. Dan dia juga dapat menguasai pelajaran dengan mengulang latihan soal yang dilakukan secara disiplin. Jadi kuncinya untuk orang sensing itu adalah rajin. Jadi jangan pernah malas-malasan aja atau rebahan-rebahan aja. Jangan ya. Jadi harus rajin, disiplin, dan selalu mengulang pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian lanjut, mesin kecerdasan thinking. Dengan kecerdasan logika yang membuatnya ahli dalam berhitung, ia juga memiliki gaya belajar yang serius dan terstruktur serta membutuhkan lingkungan yang kondusif sehingga dia bisa fokus. Nah, thinking ini akan menggunakan otak kirinya untuk menganalisis yang dapat disempurnakan dengan data misalnya. Dan tipe ini akan lebih mudah berkonsentrasi dengan menyusun skala prioritasnya. Jadi untuk orang thinking ini tipe pembelajar yang serius dan terstruktur. Nah, untuk thinking introvert, mereka tipe orang yang menyukai cara berpikir dengan berhitung dan mendalam. Dan dia juga memiliki tingkat penguasaan yang tinggi pada pelajarannya karena fokusnya sangat tinggi. Dia memiliki tingkat kemandirian namun membutuhkan pengakuan dari orang yang dihormatinya. Misalnya mungkin orang tua atau guru. Kemudian ada thinking extrovert. Dia tipe orang yang memiliki tingkat kemampuan logika yang sangat kuat dengan melihat secara meluas serta cara belajarnya dengan menalar dan menganalisa. Dan dia dapat termotivasi dengan diberikannya kesempatan untuk berkompetensi atau mengalahkan lawannya. Jadi senang jika ikut kayak lomba atau mendapatkan juara 1, 2 mungkin. Seperti itu ya.
Jadi untuk thinking ini dia tipe orang yang pembelajaran yang serius, makanya jangan diganggu guys kalau misalnya thinking lagi belajar, oke? Yang ketiga itu ada intuiting. Nah, intuiting ini memiliki cara berpikir yang kreatif dengan imajinasinya. Karena dengan pandangan masa depan yang dibayangkannya secara visual dalam kreativitasnya. Dalam belajar, intuiting ini membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi imajinasinya dan dia akan menemukan pola yang sesuai dengan kebutuhan imajinasinya. Dan juga dibutuhkan media eksplorasi sebagai wadah dalam menuangkan ide-ide dan gagasannya. Jadi untuk intuiting sangat bagus belajar di ruangan terbuka seperti taman, kemudian tempat-tempat yang ada pepohonan, gunung, laut, atau misalnya kebun binatang, ya seperti itu. Maka dia akan semakin mudah untuk mengeksplorasi ide-idenya. Nah, untuk intuiting introvert, mereka tipe orang yang akan fokus memahami konsep pembelajaran yang dibantu dengan ilustrasi atau gambar dan menyukai tipe pembelajar yang ekspresif dan komunikasi atau ceria seperti itu. Kemudian intuiting extrovert, dia dalam proses pembelajarannya selalu mencari tema di balik bacaannya dan kemampuan kreatifnya akan lebih terasa apabila diberikan fasilitas yang berupa peraga bongkar pasang. Jadi untuk intuiting extrovert ini tipe yang senang bongkar pasang seperti ada alat atau benda yang membutuhkan untuk dirakit. Nah, kasih aja untuk orang intuiting extrovert. Pasti bisa. Gitu ya. Jadi, jika ada temannya yang mesin kecerdasan intuiting atau adiknya, kakaknya, ya ajak aja jalan-jalan untuk dia lebih bisa menuangkan ide-ide dan kreativitasnya. Kemudian kita lanjut pada mesin kecerdasan feeling. Untuk feeling ini dia tipe yang menyukai cara belajar dengan berdiskusi. Karena menurutnya komunikasi yang tepat baginya adalah dengan banyak berbicara dan mendengarkan. Jadi ingat ya, untuk mesin kecerdasan feeling harus balance antara banyak berbicara dan mendengarkan. Jangan sebaliknya, lebih banyak bicara ketimbang mendengarkan, seperti itu. Dan feeling ini membutuhkan sistem pendukung berupa orang lain sebagai teman diskusi dan dia juga akan sangat senang apabila mendapatkan persetujuan dan usahanya itu diakui atau dihargai. Dalam persiapan belajar dibutuhkan membangun mood yang bagus. Nah, untuk meningkatkan semangat belajarnya. Jadi harus jaga mood ya sebelum mulai proses belajar. Dan untuk feeling introvert, dia tipe orang yang dapat meningkatkan kualitas belajarnya dengan cara banyak mendengarkan. Jadi harus sering rajin-rajin banyak mendengarkan ya orang-orang yang kamu rasa dia lebih bisa dibanding kamu. Kemudian feeling extrovert, mereka tipe orang yang cenderung lebih senang berdiskusi, ada dua arah ya. Dan motivasi belajarnya itu akan lebih meningkat jika dia mendapatkan pujian. Misalnya nih, si feeling extrovert ini dipuji, wah hafalan Al-Qur'annya udah makin meningkat ya daripada minggu lalu. Nah, itu akan membuat si feeling extrovert ini akan lebih semangat lagi untuk menghafal minggu depan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada insting. Nah, untuk insting ini dia memiliki 4 presentasi otak yang sama besar ya. Dari sensing, kemudian thinking, intuiting, feeling. Jadi itu yang membuatnya mereka itu mampu berpikir secara general atau secara umum dari segala sisi. Dan insting ini memiliki kelebihan yang serba bisa, yang membuatnya mampu mempelajari ilmu dengan cepat. Mau deh jadi orang insting, orangnya serba bisa, kemudian dia cepat belajarnya, yaitu karena dia memiliki keunggulan di bidang dia tidak ada kemudi juga, samping itu dia juga orangnya yang general, maka itu membuat dia proses pembelajaran itu atau ilmu yang diserapnya itu lebih cepat. Dan untuk insting ini membutuhkan suasana yang hening atau tenang atau dipadu-padankan dengan musik yang mellow untuk membangkitkan sisi spiritualisnya. Dan cara membangkitkan semangat belajarnya yaitu dengan menghilangkan tekanan yang menimpa dirinya. Jadi untuk siapa saja yang memiliki mesin kecerdasan insting, sebelum memulai pembelajaran, jadi tenangkan dulu hatinya, tenangkan dulu pikirannya, buat dulu badannya itu enjoy atau relax sehingga tidak ada tekanan yang ada pada dirinya, sehingga dia
bisa memulai proses pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan atau paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga yang nonton video ini jangan lupa like dan subscribe. Kemudian juga jangan lupa untuk tes Tifin karena tes Tifin ini sangat banyak manfaatnya dan insya Allah akan tentunya memudahkan kehidupan kalian untuk kedepannya. Baik, untuk materi yang saya jelaskan ini saya kutip dari stephenfamily.com dan di situ juga kalian bisa lihat-lihat artikel atau bacaannya sangat menarik. Oke, enjoy dengan lihat video saya dan saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dulu video kali ini dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.